Oke, teman-teman, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana membangun tim reseller. Teman-teman nanti bisa dijadikan referensi untuk teman-teman yang saat ini punya tim reseller, ya. Oke, langsung aja. Saya minta waktunya bentar, mungkin ya 30 menit lah ya sharing ya. Jadi bagaimana membangun tim reseller supaya loyal, ya. Oke, kenalan dulu, ya. Yang belum kenal, teman-teman kenalan dulu. Saya mulainya dari suaranya siapa itu? Oke, ya. Saya mulainya dari oke ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Bentar. Ya, sorry. Oke ya, jadi kenalan dulu teman-teman yang saat ini belum kenalan ya. Saya Rafiq Batiar. Saya mulai bisnis online sejak 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Mulai dari anak magang, ya, terus di awal pandemi, karyawan 2021, terus ini salah satu portofolio ya. Ini tim saat ini tinggal dikit ya, tapi omsetnya luar biasa. Nah, jadi yang pertama teman-teman, kita harus pahami dulu reseller ya, pahami dulu reseller. Jadi kebetulan 3 bulan terakhir ya, bisnis model saya lebih banyak mitra ya. Maka teman-teman pahami dulu reseller itu seperti apa. Nah, jadi pertama adalah reseller itu manja. Jadi maka dari itu buat peraturan yang tegas. Jadi sifat reseller itu manja. Nah, yang kedua, banyak bertanya dan berulang-ulang. Maka dari itu fast respon. Jadi saya akan frame dulu bahwa ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang dunia pereselleran. Dan teman-teman nanti ketika paham ini, teman-teman nanti gampang. Teman-teman nanti tahu treatmentnya ya. Terus modal besarnya dia posting, maka dari itu siapkan pembinaan, ya. Terus suka hal baru, maka dari itu butuh kreativitas. Jadi ini sifat reseller, ya ini sifat reseller. Ya, jadi kenapa ketika saat ini saya punya sistem reseller tenang, gitu kan? Jadi nggak takut gitu lah, maksudnya itu nanti kalau reseller nggak aktif gimana? Kita frame di awal dulu bahwa reseller itu suka hal baru. Maka dari itu butuh kreativitas dan inovatif. Jadi Anda harus pahami sifat reseller. Itu. Terus, nah grup sepi. Maka dari itu siapkan hal baru. Jadi reseller itu selalu sepi grupnya. Itu sudah sifat ya. Jadi kalau teman-teman grupnya rame, alhamdulillah berarti leadernya benar. Jadi kalau grupnya sepi berarti ya itu karakter reseller. Maka dari itu siapkan hal baru. Ya. Sedikit yang aktif, ya memang seperti itu reseller. Ya. Maka dari itu ya terus rekrut yang banyak. Makanya kenapa? Rekrut yang banyak karena reseller itu memang sedikit. Ya. Maka dari itu terus rekrut yang banyak. Tiba-tiba left group. Maka dari itu jangan patah semangat dan baper. Jadi setiap reseller itu selalu memiliki karakter seperti ini, teman-teman. Ini selalu, ya. Jadi artinya kita nggak usah baper, nggak usah galau gitu kan. Nah ini salah satu alasan kenapa hari ini ada
cara merekrut cara membuat reseller loyal. Salah satunya adalah ada 7 nanti yang katanya. Tapi sebelum kita masuk ke 7 step membangun reseller yang loyal, teman-teman harus tahu dulu karakter reseller, ya. Nah, tapi reseller yang hebat itu adalah mandiri, mau belajar, mau bertumbuh. Nah, kalau teman-teman ya, punya reseller yang 3 ini, punya ciri-ciri 3 ini, selamat. Berarti Anda termasuk leader yang hebat. Maka teman-teman mulai petakan, ada nggak teman-teman yang punya mitra, distributor, agen yang mandiri, mau belajar dan mau bertumbuh. Nah, kita ambil dari 3 ini, ya. Nah, lanjut. So, siapkan mental leadership, marketing plan, marketing kit, kurikulum, hal baru. Ini jawaban dari reseller. Jadi, Anda punya 5 karyawan, 5 karyawan Anda membuat 5 ini, gitu. Makanya solusinya gimana? Nah, ini kalau teman-teman mau membuat reseller yang utuh ya. Tapi materi hari ini kita bukan membahas ini. Saya ambil salah satu dari tema ini ya. Ini materi besarnya sebenarnya kalau mau. Jadi saya udah membuat roadmap jago reseller. Ini ada sekitar 15 step. Ini ada sekitar 200 slide ya kalau teman-teman nanti mau ikut kelasnya. Tapi hari ini saya tidak membahas ini, cuma menjadi part aja karena temanya hari ini adalah 7 step. Nah, jadi teman-teman catat 3 hal, 7 hal yang teman-teman siapkan untuk pembinaan reseller atau agar reseller loyal. 1, nah teman-teman buat grup reseller, ya bermacam-macam grupnya, ada yang grup 1, grup 2, grup 3. Nah, ini salah satu mitra pertama kita di digital marketing. Jadi saya punya mitra bimbel internet marketing, itu salah satu mitra saya, setiap hari di grup ya. Terus ini salah satu program kita yang 4 hari jago bisnis. Nah, yang kedua mentoring berkala, itu yang penting. Nah, teman-teman siapin mentoring selama 3 bulan ke depan, mentoring bulanan, mentoring mingguan, mentoring harian, mentoring tahunan, ya siapin. Nah, yang ketiga free konsultasi. Anda harus menyiapkan waktu untuk free konsultasi ya, 7 kali 24 jam. Nah, kalau Anda mau sukses di dalam bidang reseller. Nah, terus Anda dan reseller menambah ilmu. Itu selalu polanya, ya. Atau nanti ikut kelas Bos Academy 4 hari di Ponorogo ya, teman-teman itu bisa ikut ya. Nanti infonya di Coach Aziz ya. Yang keenam adalah buat reward. Ya, reward ini salah satu saya waktu menang kontes rodeos ya. Saya salah satu distributor rodeos ya. Saya dapat emas ya waktu itu ya. Nah, yang keenam, yang ketujuh buat kurikulum yang memadai ya. Jadi Anda punya kurikulum yang jelas ya. Ada jago SEO, jago FBMP, jago CS, jago konten, jago marketplace, jago IG, jago YouTube, jago TikTok, jago ABP, jago Google Ads, jago website, jago copywriting, WA marketing, GMB dan sebagainya. Anda wajib membuat kurikulum yang work, yang dimana ketika orang menggunakan kurikulum Anda itu berhasil. Itu poinnya ya. Yang keenam, yang ketujuh komunikasi yang baik. Nah, saya catat ya bahwa komunikasi yang baik ini yang terakhir dan ini yang pondasi sebenarnya. Jadi menjadi seorang leader itu adalah seorang pendengar yang baik, gitu kan. Anda seorang coach, gitu kan. Maka pertama adalah jadilah pendengar yang baik. Nanti kita habis ini kita praktek ya. Kendalanya apa? Ya. Yang kedua teknik bertanya yang bagus. Tanya masalahnya apa? Resellernya butuh apa? Kendalanya apa? Nah, dapat didekati membangun kepercayaan, keahlian yang baik dalam observasi, misalkan senang belajar dengan YouTube, senang belajar dengan Zoom, senang belajar dengan telepon, itu dipetakan semua. Ya, walaupun saat ini saya juga masih belajar ya. Tim saya masih belum maksimal, tapi secara ilmu ini salah satu how to-nya. Memperoleh perhatian. Yang keenam adalah membuat tujuan yang jelas. Jadi Anda sebagai seorang leader itu perlu tahu distributor itu tujuannya apa, gitu kan. Memiliki tujuan yang jelas. Atau jangan-jangan Anda yang tidak punya tujuan, seperti itu.
Ya. Ya, jadi ini salah satu kenapa teman-teman saya cek teman-teman kalau punya reseller, tahu nggak resellernya tujuannya apa? Sudah jelas nggak tujuan reseller itu apa? Gitu kan. Kalau belum jangan-jangan Anda yang belum punya tujuan. Jadi self leadership, apply your leadership. Jadi bisnis kemitraan itu adalah bisnis percontohan. Jadi tool yang dicontoh adalah bukan orang lain tapi Anda. Jadi kalau Anda tidak produktif, maka distributor juga nggak produktif. Makanya teman-teman, kalau mau Anda distributornya berkembang, maka Anda harus berkembang. Kalau Anda mau distributor punya plan selama 3 bulan, Anda harus punya plan 3 bulan. Kalau distributor punya jadwal yang padat, maka Anda harus punya jadwal yang padat. Jadi sebenarnya dunia reseller itu adalah tentang duplikasi leader. Ini bukan bicara tentang tim, tapi tentang Anda. Saya tidak pernah mempertanyakan siapa tim Anda, tapi yang saya tanyakan adalah diri Anda apakah sudah produktif. Saya hari ini belajar di Jakarta 11 hari, ini hari ke-9, ini ruangannya. Saya ngasih contoh ke teman-teman, kalau mau bertumbuh, maka Anda dan reseller harus belajar. Jadi kata kuncinya adalah belajar. Maka dunia pembinaan itu menjadi sebuah kewajiban dalam dunia reseller. Ya, jadi kalau teman-teman saat ini nggak ada tim, tapi kalau Anda mau belajar, maka tim Anda akan ngikutin Anda. Memberikan umpan balik yang efektif, memberikan instruksi yang jelas, model peran yang bagus, memberikan pujian serta pengakuan, ya, mengarahkan, memonitor dan mendukung, ya. Nah, jadi ini yang 7 ya. Nah, 5 langkah utama dalam melakukan performance coaching. Jadi ada dua, performance coaching sama meaning coaching. Jadi maknanya yang di coaching atau performanya. Pertama adalah memetakan masalah kebutuhan tim. Apa masalahnya? Dipetakan dulu. Distributor A, distributor B, distributor C, masalahnya apa? Ya, itu cari dulu. Yang kedua, dicari tahu penyebabnya masalahnya apa. Ya. Terus yang ketiga adalah menggali solusinya apa. Masalahnya apa? Indikasinya apa? Nah, terus diajak mitra itu untuk mengembangkan rencana secara spesifik. Setelah tahu masalahnya, sudah tahu penyebabnya, saatnya menggali dan mencatat solusi. Yang keempat, mengembangkan rencana yang spesifik. Nah, yang kelima adalah mengelola dan menjadwalkan sesi tindak lanjut atau follow up. Nah, ini salah satu 7 step kalau Anda mau reseller loyal. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, ya saya ulang ya teman-teman ya. Masih ingat tadi? Nah, pertama adalah buat grup reseller, berarti ada grupnya, ada platformnya. Bisa Telegram, bisa IG, bisa grup Facebook, bisa WA, bebas. Yang penting grup. Yang kedua, buat pelatihan online secara berkala. Bisa mingguan, bisa bulanan. Kalau saya ada bulanan, ada harian, ada mingguan. Yang ketiga adalah free konsultasi. 24 jam HP Anda harus aktif, ya kan? Yang keempat adalah reseller harus terus menambah ilmu. Jadi kalau reseller nggak nambah ilmu, ya jangan harap tim Anda bertumbuh. Gitu loh. Nangkap ya teman-teman ya. Terus yang kelima ada reward, ada program reward. Walaupun teman-teman belum buat tapi minimal tahu gitu kan. Rewardnya apa nih bulan ini gitu kan. Reward juara 1, juara 2 apa nih? Yang terbaik siapa nih? 3 besarnya siapa nih? 10 besarnya siapa nih? Jadi fokus kita adalah other. Fokus kita adalah orang lain. Salah satunya adalah mitra. Nah, yang keenam adalah materi pembinaan harus memadai. Yang ketujuh buat komunikasi yang baik. Ini yang terakhir sebenarnya yang powerful, teman-teman. Yang nomor 7 ini yang menurut saya penutup dari percuma Anda punya program tapi komunikasi Anda nggak bagus. Ya, jadi ini menjadi salah satu apa ya syarat untuk nomor 1 sampai nomor 6 itu bertumbuh. Ya, mungkin itu. Silakan ada pertanyaan, monggo. Jadi
Nanti habis ini kita praktek. Oke, dari sini kan ada pertanyaan, monggo. Apakah sudah diterapkan atau belum? Oke, Mas Nur mungkin ada yang ditanyakan atau monggo. Silakan. Sudah dilakukan belum? Kalau dilakukan sudah, tapi belum maksimal, kemungkinan nomor 7 yang masalah. Masalah komunikasi. Anda memaksakan tim, tapi tidak memahami tim. Anda seolah-olah kayak sok bahwa kamu ikutin saya. Sementara reseller punya frame sendiri. Mereka pengennya dimengerti, tapi Anda tidak mengerti. Nah, disinilah miss-nya sebenarnya. Makanya Anda listening. Makanya nanti tadi yang nomor 7, perbanyak mendengar. Nah, tadi mana? Ya kan? Ini. Nah, ada 11 komunikasi yang baik, salah satunya adalah menjadi pendengar yang baik. Bertanya kendalanya apa ya. Kalian observe ya, melihat, memperoleh perhatian mereka, buat tujuan yang jelas, sabar dan mendukung, memberi umpan balik, feedback. Boleh kasih feedback. Nah, feedback itu adalah bahan untuk perbaikan gitu kan, memberikan instruksi, oh gini loh caranya gitu. Memberikan pujian, oh kamu bagus banget gitu kan. Nah, oke. Terus yang ke-11 adalah mengarahkan dan memonitor. Silakan ada pertanyaan, monggo. Ada 7 step tadi ya. Nah, dari 7 ini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan? Silakan. Pak Mas Rudi. Mungkin perlu dijelaskan kurikulumnya, Bro. Nomor 2 itu kaitannya pelatihan secara berkala itu kurikulumnya kayak apa mungkin. Oke. Oke, kalau pelatihan berkala itu ya, kalau saya sebenarnya saya menggunakan pola ini kalau saya, teman-teman. Ya, jadi contohnya kalau di kami itu ada pelatihan bulanan seperti yang diajarkan Kang Aziz ya, itu pelatihan bulanan, ada kelas 4 hari bootcamp digital marketing, itu adalah kelas bulanan. Jadi ada sebuah irama gitu loh. Ya, ada sebuah irama gitu kan. Nah, kurikulum yang menarik itu seperti apa? Yang tahu Anda gitu. Karena kan ini kan bisnis Anda. Kalau saya, karena bisnis saya pendidikan, nah kurikulum saya ya per platform gitu. Jadi saya punya jago FBMP, jago FB Ad, jago marketplace, jago platform, semua ada gitu kan. Nah, kalau teman-teman apa? Silakan. Itu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Gitu. Nah, yang sebenarnya ini paling gampang itu adalah Anda praktek jualan. Nah, di saat jualan itu ada kebutuhan sumber daya apa. Nah, disitulah kita jadikan kurikulum. Jadi kurikulum itu dibuat sambil jalan nggak apa-apa. Gitu. Oke, silakan ada pertanyaan, monggo. Mas Nur ada pertanyaan, monggo Mas Nur. Kira-kira dari 7 itu yang sudah dilakukan yang mana, yang belum yang mana Mas Nur? Ayo. Mik Mas, mik. Yang nomor 7 itu yang masih kurang efektif. Nah, kan kena kan. Jadi teman-teman mana yang mau dibahas silakan. Ayo kita bahas satu-satu. Jadi mindset yang pertama adalah dunia reseller itu adalah tentang others, tentang orang lain. Artinya Anda harus tahu tentang ilmu manusia. Jadi kalau Anda ini punya reseller, punya agen, dan Anda tidak tahu ilmu tentang manusia, ini menjadi masalah. Nah, salah satu ilmu manusia itu salah satunya yang nomor 7 adalah ilmu komunikasi. Biar tidak salah persepsi. Ya, gitu kan. Nah, kita ambil praktek aja ya. Contoh nih, misalkan Mas Nur ya, itu jadi apa? Jadi apa? Mitra saya Mas Nur. Ya.
Ya Mas Nur ya, praktek ya Mas Nur ya. Oke. Kita langsung praktek Mas Nur. Sekarang saya tanya nih. Ya, Mas Nur, saya mulai mau praktek ilmu tentang komunikasi menggunakan skor. Ini teman-teman bisa catat ya. Nah, skor itu apa? Gejala. Jadi S-nya itu adalah simptom. Nah, simptom. Teman-teman bisa catat. Ini gejala. Nah, gejalanya apa? Sekarang di tim Anda itu gejalanya apa? Misalkan omsetnya turun. Ya kan? Habis itu nggak pernah order. Tulis semua itu, Mas Nur. Ya, gejala. Terus yang kedua adalah cause. Nah, ini apa? Ini penyebab. Nah, kadang-kadang kita itu menyelesaikan itu gejalanya, bukan penyebabnya. Ini yang menjadi masalah. Penyebab. Nah, itu teman-teman misalkan catat ya. Kira-kira di dalam tim reseller Anda, gejalanya apa, penyebabnya apa. Terus O. O itu adalah outcome. Outcome. Nah, goal atau tujuan. Nah, tujuannya opo? Reseller itu tujuannya opo? Nanti kita praktek ya, Mas Nur ya. Di sini ya. Terus ini contoh saya membina mitra saya. Ya. Terus apa kira-kira? R-nya apa? Reality. Sumber daya. Salah satu modul itu sumber daya. Resource. Ini adalah sumber daya, SDM, modul. Pokoknya untuk mencapai itu, yang tak sampaikan tadi nomor 1 sampai nomor 6 tadi adalah sumber daya. Ya, terus, sorry. Nah, terus, R apa? Ayo. Efek. Nah, ini efek itu apa berarti? Dampak. Nah, sekarang ayo kita praktek ya. Kalau dalam skor ini itu clear Anda sudah tahu, maka Anda akan jago berkomunikasi. Ya, kadang kita ini ya berkomunikasi tapi kita nggak tahu masalahnya. Ya, saya ulang ya. Pertama adalah gejalanya apa, kedua adalah penyebabnya apa, terus ketiga goalnya apa, untuk mencapai goal itu sumber dayanya apa, nah dampaknya apa. Nah, saya kita praktek. Oke. Oke. Oke, sekarang praktek, Mas Nur. Ya. Sekarang saya tanya, kita bicara gejalanya apa dulu. Jadi ini adalah kondisi sekarang. Ini adalah outcome atau goal. Nah, saya mulai dari sini. Gejalanya apa, Mas? Sekarang, Mas Nur, anggap aja saya sebagai seorang leader. Saya tanya kepada Mas Nur, gejalanya apa, Mas Nur sekarang? Anggap aja aku owner, Mas Nur distributor. Oke? Ya. Saya tanya, sekarang kendalanya apa, Mas Nur? Agennya ngambilnya nggak mau serian, Coach. Nah, itu kan versi Anda. Anggap aja Ya. dirimu itu distributor. Nah, iya, gitu, Coach. Jawaban gitu. Gimana? Jadi agen saya itu, saya kan distributor. Oh. Nah, agen saya itu sudah ini nggak mau ngambil serian, kan saya jualnya serian, Coach. Bukan agen tidak agen dan
Nah, agen tidak tidak ambil mau. serian. Nah, teman-teman nanti bisa lakukan ke timnya masing-masing, ya. Nah, ambil serian. Nah, ini berarti apa? S. Penyebab. Gejala. Jangan bingung apa? Jangan ketukar antara penyebab dengan gejala. Nah, yang Anda selesaikan itu kadang itu penyebabnya apa? Gejalanya bukan penyebab. Ini menjadi masalah. Nah, ini kalau kita salah eksekusi ini fatal nanti, ya kan? Nah, berarti ini kan berarti apa? Kasih lagi 2 apa, Mas Nur? Maunya ambilnya pilih suka-suka. Pilih suka-suka. Nanti praktekin ya. Nah, pilih suka-suka. Akhir ini menjadi gejala, betul ya, gejala ya. Sekarang C. Berarti apa? Penyebab. Aus. Penyebab. Penyebabnya apa? Resellernya pengambilannya kurang, Coach. Dari agen kan turun ke reseller. Reseller Pengambilannya kurang. Apalagi? Dari bawahnya, di bawah resellernya, daya serap pasar menurun. Oke, pasar menurun. Ini aku hanya mencari tahu tanpa judging, tanpa asumsi, nggak boleh. Ya, pasar menurun. Oke, sekarang kita masuk ke outcome sampean opo, Pak? Goal sampean opo? Goalnya kalau pasar menurun itu kan kita nggak bisa kontrol. Nah, kan? Di reseller, bentar. Pertanyaan dijawab dengan jawaban, ya kan? Nah, saya tanya, goal sampean itu berapa? Sampai kan sekarang kan distributorku kan. Goal sampean lo berapa? Berapa piece? Targetnya 300 piece lah, Coach, dari agen, Coach. 300. Anda kan distributor kan, 300 PCS. Oke, sekarang apalagi? Kapan 300 piece ini? Saat close PO. Ya, kapan? Biasanya 1 minggu cuman, Coach. Oke, lah ya kapan? Kapan 1 minggu itu? 18, 25. Nah, berarti 25 Oktober. Oke. Ya. Oke. Nah, ini goal ya. Oke. Ya. Sekarang di sini apa? R. Nah, untuk mencapai 300 PCS 25 Oktober, apa yang dibutuhkan? Ini sumber daya. Apa yang dibutuhkan? Tambah jumlah mitra. Mitra apa? Agen reseller harus nambah. Berapa? Agen, kalau agen aja rata-rata kan 30, berarti harusnya 10 agen kalau misalnya ini. Saya nggak mau harusnya, Mas. Jadi untuk mencapai 300 piece itu, kira-kira butuh berapa agen? Teman-teman perhatikan ya. Teman-teman bisa lakukan ini ke mitranya. Maka ketika clarity, ketika ada kejelasan, saya ini membantu Mas Nur untuk melihat kejelasan frame, kira-kira tuh gambaran goalnya itu seperti apa. Nanti ketika jelas, nanti itu akan mudah untuk di develop gitu loh. Nah, 300 piece. Ya. Apalagi kira-kira sumber dayanya? Jumlah agen ya, Coach? Ya, kan gini, sampai kan pengen 300 piece kan. Ya. Kira-kira cara mencapainya seperti apa? How? Sumber dayanya apa aja?
Jumlah agen bertambah. Bertambah berapa? Harus yang ngambil itu 8, Coach. 8 agen ya. Ya, yang aktif. 8 agen. Sekarang masalahnya apa? Tidak aktif, Coach. Tidak mau ngambil, Coach. Nah, berarti tidak aktif di sini gejala atau penyebab? Gejala ya. Ya, gejala, tulis ke sini. Berarti agen tidak aktif, benar nggak? Ya. Nah, kemampuan kita melihat simptom, kemampuan ketika kita melihat masalah, itu tugas seorang owner gitu loh. Jangan-jangan Anda ini menyelesaikan simptom, bukan penyebab yang sesungguhnya. Maka kalau Anda fokusnya itu di simptom, nggak akan selesai. Ya kan? Yang diselesaikan apa hari ini, sesi kali ini? Yang agen tidak aktif, agen tidak mau ambil, kira-kira yang mana Mas Nur yang diselesaikan? Yang agen tidak aktif, Coach. Tidak mau ambil, Coach. Oke, jadi agen tidak aktif ya. Jangan keluar konteks ya. Oke. Jadi agen tidak aktif. Oke, kita selesaikan ya. Ya. Aku sebagai owner, Mas Nur sebagai distributor. Agen tidak aktif. Oke, yuk kita selesaikan. Ini kalau tak lanjutin, masalahnya banyak banget. Ya, cuma ini saya stop dulu, ya kan? Nah, sekarang kita masuk lagi. Aduh, siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Nah, sekarang ya. Ini saya hapus ya. Berarti sebenarnya kalau tak lanjutin masalahnya banyak, Mas Nur. Ya. Tapi saya ambil agen tidak aktif. Oke? Aktif. Nah, pertanyaannya, goalnya apa sekarang? Agen aktif, Coach. Nah, agen aktif itu seperti apa? Agen aktif itu definisinya masuk seperti apa? Dia ngambil produk. Nah, saya tanya dulu, agen tidak aktif itu seperti apa? Bisa dijelasin? Tidak aktif itu tidak ngambil produk, tidak menyebarkan, bahasanya apa ya, melakukan promosi. Oke, tidak atau promosi. Tidak jualan lagi. Gitu. Enggak, tidak promosi itu masih belum jelas, Mas Nur. Ya kan? Agen dikatakan tidak aktif jika satu. Ini teman-teman tolong dipelajari pola saya dalam meng-coaching tim atau membina tim dengan ilmu komunikasi tadi, ya kan? Kira-kira agen tidak aktif itu sebenarnya seperti apa sih, Mas Nur? Tidak mengambil produk, Coach. Tidak beli. Nol sama sekali. Ya. Oke. Oke. Sekarang berapa agen yang tidak aktif? Yang tidak aktif 50%, Coach. Oke, 50% dari total? Misal 10, Coach. 5 Oke, 5. Berarti 5 agen tidak aktif. Jadi kita tuh perlu mendefinisikan agen tidak aktif itu seperti apa. Agen tidak aktif. Berarti 0 pesanan, betul nggak? Ya. Di bulan ini 5 agen tidak aktif, ya 0 pesanan. Ini adalah kondisi saat ini, betul? Ya, Coach. Nah, goalnya apa sekarang? 5 orang ini goalnya diapain?
Yang tidak aktif atau yang aktif, Coach? Iya kan? Tadi kan 5 agen tidak aktif, Oh, 0 yang pesanan. tidak aktif. Terus Oke. goalnya apa? Goalnya diajarin dulu, Coach. Nah, Kan belum bentar. diajarin. Goalnya dulu, jangan diajarin dulu. Ini goalnya dulu. Goalnya kembali aktif, Coach. Ambil Nah, pesanan, Coach. kembali aktif itu definisinya pesan berapa? Kudu jelas. Oh, oke. Pesan 30 piece per satu Nah, agen. 30 PCS per agen. Berarti kali 5, benar kan? Ya. Nah, berarti ketemu 150 Piece. PCS. Kapan ini? Tanggal 25 tuh, Coach. 25 Oktober ya. Ya. Sampai open Udah. period. Dari sekarang sampai 25. Oke. Oke, sekarang berarti dari sekarang. Berarti dari tanggal Ya. berapa? 18 berapa sekarang? Ya, 18 sampai saya 12. ulang, Mas Nur ya, saya ulang ya. 5 Hmm. agen tidak aktif, 0 pesanan. Dan pengen tanggal 18 sampai 25 Oktober itu ada pesanan dengan jumlah 30 piece per agen atau 150 piece per tim agen, betul? Ya. Berarti ini apa? Ini outcome, betul nggak? Ya. Ini apa? Ya. Ini simptom, betul nggak? Ya. Nah, sekarang butuh sumber daya apa? Ya, untuk mencapai impian itu atau mencapai goal itu butuh sumber daya apa? Apa yang mau dilakukan untuk mendapatkan 30 biji per agen itu? Diajarin cara jualannya, Coach. Diajari seperti apa? Diajari cara jualan itu masih belum clear, ya kan? Kan pertanyaan gini, supaya 5 agen tidak aktif, 0 pesanan, dan tanggal 18 sampai 25 Oktober itu aktif, maka 1, diajarin apa, kapan diajarin, terus materinya apa, yang jelas. Mentoring rekrut reseller 1. Nah, maka kapan mentoring? Yang jelas. Waktunya tanggal 20. Nah, semua reseller atau semua agen ini agen apa reseller yang jelas? Agen. Nah, berarti tanggal Karena berapa? kan targetnya agen tadi. Oke, berarti tanggal 20 Mentoring rekrut reseller. mentoring rekrut reseller. Ada lagi? Hari apa itu? 20 itu. 20 Oktober ya. Besok berarti. Oh, Oke. sekarang tanggal 19 ternyata. Iya wes. Berarti besok. Terus apa ada lagi? Jago closing, Coach. Kapan? 21-nya. 21. Closing. Ada lagi. Yang ketiga. Closing. Apa meneh? Ya apa lagi loh? Saya nggak tahu. Sudah ada bayangan nggak kira-kira Mas? Ya, Coach. Nah, ini kalau tak lanjutin ini berbayar soalnya. Ya, oke. Mas Nur. Ya, Coach. Kira-kira dengan ngobrol ini kira-kira ada lagi yang disampaikan? Unek-uneknya udah jelas apa yang dilakukan? Diperkuat dengan efek. Dampaknya apa kalau melakukan itu? Kalau melakukan itu kira-kira dampaknya. Kalau melakukan jadi tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Apalagi kira-kira? Jumlah reseller bertambah. Reseller bertambah. Oke, kira-kira masalahnya atau penyebabnya, gejalanya adalah 5 agen tidak aktif.
Terus goalnya adalah 25 Oktober close PO 30 piece per agen, ya kan? Dengan sumber daya atau melakukan SDM atau training 20 Oktober mentoring, ya kan? Dan 21 jago closing, ya. Sehingga efeknya adalah tahu ilmunya, resellernya bertambah. Oke? Ada pertanyaan kira-kira? Ada yang ditanyakan? Kalau yang itu coach, kalau yang pasar menurun itu kira-kira tuh Ya, apa nanti yang dulu. Jangan ke pasaran itu dulu. dulu? Oke, Ini judulnya apa? agen dulu, Ini judulnya apa? agen. Makanya yang namanya coaching itu ada ilmunya. Jadi jangan keluar dari konteks gitu loh. Nah, kan tadi kan saya bilang, yang tak selesaikan adalah agen tidak aktif. Kira-kira untuk agen tidak aktif, solusinya sudah selesai belum? Ya coach. Nah, berarti besok di mentoring, nanti 21 nanti jago closing. Nah, itu teman-teman kira-kira. Ya, jadi kira-kira apa yang dirasakan setelah ngobrol sama saya? Khusus satu tema ya, adalah agen tidak aktif. Loh, Mas, aku pengen apa? Ya itu coaching lagi, Bos. Setelah ini, Bos. Ya, ya, itu ada biayanya soalnya. Ya, guyon. Nah, oke. Apa yang dirasakan, Mas Nur? Aku sebagai supplier, Anda sebagai distributor, Anda sebagai distributor melihat saya sebagai owner, kira-kira apa yang didapatkan? Silakan, Mas Nur. Perasaannya seperti apa? Dapat insight coach. Yang tadinya bingung dengan masalahnya, sekarang tahu harus ngapain coach. Nah, itulah teman-teman. Ya, itulah teman-teman. Buat komunikasi yang baik. Tapi kalau teman-teman tidak ada reseller juga percuma. Makanya tahap pertama adalah buat grup reseller. Existing resellernya itu apa? Gitu kan? Terus buat pelatihan. Pelatihan sama coaching itu dua hal yang berbeda. Kalau pelatihan berarti kamu tak ajarin. Kayak Mas Nur tadi kan tak ajarin jago CS sama rekrutmen reseller kan, benar nggak? Ya. Terus konsultasi seperti malam ini konsultasi. Terus Mas Nur belajar kayak hari ini, malam ini belajar, benar nggak? Ya coach. Kenapa nggak diajak agennya untuk belajar? Gitu. Kan lebih enak. Atau Anda undang siapa untuk belajar? Terus ada ribetnya nggak? Ada materi pembinaan nggak? Nah yang terakhir komunikasi. Nah itu gambaran singkat dari materi hari ini teman-teman. Monggo ada pertanyaan, Kang Aziz? Atau Pak Mas Rudi kira-kira dapat insight-nya Mas Rudi? Ini salah satu distributor saya ini. Nah, Pak Mas Rudi dapat nggak insight-nya? Dapat coach. Apa? Ya, memang apa yang disampaikan tadi memang kendala yang saya alami ya. Jadi beberapa banyak agen itu emang nggak aktif, nggak produktif, kemudian ya otomatis tidak terjadi selling ya. Dan emang kendala utamanya emang di apa? Di grup-grup agent ini emang slow respon banget ya. Apalagi kita juga tidak melakukan rekrut rutin ya. Jadi yakin dengan yang ada gitu ya. Stagnan lah. Semestinya kan emang namanya agen itu apalagi semacam reseller ya udah pasti ya mereka akan berhitung ya. Kalau kita tidak menambah terus ya otomatis hanya berapa persen yang aktif, paling banter 10%. Dan ini memang kendala yang memang ya kita akui kita tidak melakukan perbaikan di situ. Jadi kita stagnan dengan agent yang sudah ada. Gitu. Oke, Pak Mas Rudi, kalau Pak Mas Rudi nanti setelah ini ya, nanti saya coaching untuk mendapatkan reseller. Jadi kebutuhan mitra kita itu beda-beda gitu loh. Ya. Jadi Anda jangan, makanya kenapa screening dulu kebutuhannya mitra itu apa. Makanya komunikasi itu nomor 1.
Kalau kebutuhannya dia itu adalah pengen umroh, ya diajarin umroh supaya dapat umroh berapa. Kalau pengennya dia itu pengen belajar dapat ilmu, kasih ilmu. Kalau pengen belajarnya itu pengen dapat apa modul, kasih modul. Kalau dia pengen dapat bonus, kasih bonus. Maka seorang leader itu perlu tahu kebutuhan mitra-mitranya seperti apa. Kayak gitu loh teman-teman. Ya, makanya saya sampai 11 hari di sini salah satu belajarnya itu gitu. Ya, kenapa? Saya ngasih contoh ke tim-tim saya, ke mitra-mitra saya, yuk kamu belajar loh. Saya tidak perlu ngomong kamu belajar loh, tapi saya ngasih contoh kalau saya dulu pembelajar. Masa yuk nggak belajar? Gitu. Kalau Anda nggak aktif, gue yang aktif. Kalau Anda nggak aktif, gue yang aktif. Kalau Anda nggak proaktif, gue yang proaktif. Tadi ingat, ada 7 karakter reseller tadi. Apa? Males. Butuh sering keluar grup. Tadi di awal-awal tadi saya jelasin karakter reseller seperti apa. Ya, Jadi ketika Anda pahami, resapi, rasakan, maka ketika kita mau transformasi, bukan masalah tentang how to, teman-teman. Ada nilai, ada identity, ada knowledge, ada belief, ada environment, lingkungan gitu. Jadi kalau Anda tak ajarin, tak kasih ilmu, tapi kalau Anda tidak ada keyakinan bahwa kayaknya nggak closing deh, kayaknya nggak closing deh, kayaknya saya nggak bisa deh, mau dikasih ilmu sebagus apapun, tetap nggak bisa. Gitu. Makanya yang diperbaiki itu sesuai dengan kendala mitra. Jadi kalau misalkan mitra ini masalahnya di belief, maka belief system yang di coaching, keyakinannya yang dinaikin. Kalau masalahnya itu dia di knowledge, ya pengetahuan yang ditambah. Kalau masalahnya dia di lingkungan, lingkungannya dirubah kayak gitu. Jadi semua tentang seni gitu. Bagaimana seni mengelola manusia. Nah, manusia itu adalah manusia yang kompleks, unik, ya, tidak bisa disamakan. Jadi mulai sekarang teman-teman ya, fahami mitra-mitra Anda, tanya mitra-mitra Anda, ya kan? Ya. Terus tadi masih ingat apa komunikasi tadi? Nah, apa tadi? Nah, jadilah pendengar yang baik, ya. Teknik bertanya. Saya tadi punya teknik bertanya nggak? Saya tadi ngasih tahu apa? Bertanya, Pak Masudi. Saya tadi adalah bertanya. Dekati, membangun kepercayaan, jadikanlah mitra itu jadi partner Anda. Observe. Kayak apa sih sebenarnya masalahnya? Apa sih kebutuhannya? Buat perhatian. Nah, tadi aku sudah membuat tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Kamu lo tujuanmu apa? Oh, ingin 6 agen atau 5 agen closing 30, 150 dari 5 agen. Nah, itu Anda kawal terus. Nah, oke. Artinya, teman-teman mulai aware. Beri umpan balik. Kita kasih umpan balik. Pak Nur kayak gini. Nah, dipuji ada seterusnya ya. Itu kira-kira teman-teman dari saya. Ada pertanyaan monggo. Kita diskusi dulu ya. Pak Masudi dapat gambarannya apa yang dilakukan nanti? Mic-nya Pak, mic. Siap, Coach. Nah, jadi sebenarnya kalau Pak Masudi, kemarin kan kita kan ketemuan tuh di Jakarta. Ya. Sebenarnya masalah Pak Masudi itu sangat, kalau saya kasih feedback ya, itu masalah di komunikasi aja. Antara komisaris pinginnya opo, antara direktur pinginnya opo, antara marketing pinginnya apa, ini nggak alignment gitu kan? Emang nggak tersambungkan. Nah, sebenarnya kalau itu disambungkan, insya Allah eksponensial nanti. Jadi pondasi pertamanya adalah turunkan tujuannya ke dalam bentuk visual, baik itu kata-kata maupun pendengaran maupun linguistik.
Jadi apa ya ibaratnya tuh bis bisa dirasakan gitu. Asini ku perumahan Green Life Green Village. Green Village Islamic itu aslinya pengennya kayak apa sih? Coba duduk selama 1 jam, nanti saya kawal gitu kan. Insya Allah nanti akan terurai satu-satu. Maka yang namanya coaching itu kebutuhannya tergantung keruwetan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah clear, maka sekali coaching selesai. Tapi kalau teman-teman benang merahnya itu ruwet, mungkin butuh 3-4 kali selesai gitu. Dan saat ini saya lagi mendalami itu. Makanya kenapa keberhasilan komunikasi itu presisi dan bisa digaransi bahkan asalkan tahu ilmunya. Nah, dan ilmunya salah satunya ya yang tak share ini salah satunya ya, salah satu ya, gitu. Sehingga ketika kita sudah punya ilmu, gampang kita. Mau punya berapa reseller? 100 reseller? 1000 reseller? Nggak ada masalah, santai. Itu kira-kira, teman-teman. Monggo, ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan, teman-teman. Jadi, sebanyak reseller, Anda punya 1000 reseller, 500 reseller. Tapi kalau Anda tidak punya ilmu komunikasi yang baik, masalah-masalah yang ada di kebutuhan-kebutuhan mitra, Anda tidak bisa gali, ini akan menjadi masalah. Dan Anda akan ditinggal oleh mitra. Maka yang pertama adalah, bahkan sebelum kita memimpin orang lain, maka pimpin diri sendiri. Nah, maka butuh self leadership gitu. Makanya bukan tim yang bermasalah, ya leadernya yang bermasalah, ownernya yang bermasalah. Jadi, yuk kita perbaiki diri, yuk kita introspeksi diri. Kira-kira salah kita di mana? Apakah kita ini kurang ngasih contoh? Apakah kita ini tidak ngasih ilmu? Ya semua tergantung kita gitu. Gitu kira-kira. Monggo, ada pertanyaan. Mas Nur, ada gambar Mas Nur? Ya, ada coach. Nah, sudah mulai merenung ya. Pokoknya kalau ketemu saya itu agak ini ya, kepikiran soalnya. Makanya kenapa saya punya klien tuh teman-teman perusahaan-perusahaan ya. Itu tuh owner-owner ya, usianya 40, 45 gitu. Dan dia tuh bos. Dan saya coaching gitu kan, personal itu. Ya nurut sih sama dia. Karena kita butuh yang namanya partner. Kita tuh setara gitu. Anda bukan karyawan, saya bukan bos Anda, tapi kita teman bicara, teman ngobrol. Nah, itu kalau Pak Mas Nur tidak tambahin masalah kedua tiga, itu akan terurai semua nanti. Karena tadi saya ngasih contoh satu ya solusinya ya besok sama Kamis itu jawabannya ya dan lu terjawab kan itu. Nanti ketika nggak achieve target, ya nanti di coaching lagi. Kenapa nggak achieve target? Turunkan lagi. Namanya TOTE, test, operate, ya, exit. Jadi ketika dites, dioperate belum beres, tes lagi. Misalkan targetnya 30 per PO. Maka tes pakai strategi 1. Operate. Kok nggak achieve? Tes lagi. Operate lagi. Tes lagi. Oh, achieve. Exit. Ganti goal lagi. Tes lagi. Operate. Tes lagi. Operate. Exit. TOTE model namanya. Ya, Anda gunakan TOTE model, Anda gunakan SCORE model untuk menguraikan masalah, maka Anda akan clear. Tujuan Anda akan jelas, dan mitra-mitra Anda akan jelas, dan mitra-mitra akan mencapai target yang sesuai dengan harapan Anda. Nah, seperti itu. Silakan. Ada pertanyaan, monggo. Mbak Rizky. Halo Mbak Rizky. Ya, Coach. Gimana? Ada dapat insight nggak malam ini? Sebenarnya saya lagi ada 2 Zoom nih, Coach. Jadi nggak terlalu nyimak nih. Nggak apa-apa. Apa yang dapat tadi sekilas?
memang untuk mengelola reseller itu butuh ilmu yang luar biasa. Karena kita mengelola manusia ya, Coach ya. Mm, Beda halnya kalau kita ngelola akun gitu ya. mm. Banyak-banyakin akun itu pasti beda banget. Dan untuk mengelola manusia ini yang dibutuhkan ya memang seperti memanusiakan manusia gitu. Setuju. Jadi ya memperlakukan mereka itu nggak hanya sebagai dalam tanda kutip sumber uang gitu ya, tapi benar-benar memperlakukan mereka itu ya layaknya diri sendiri lah. Kita pengennya kayak gimana, itu kita komunikasikan dengan baik dan juga perlu materi-materi. Nah, basically saya nggak punya reseller nih Coach dari dulu jualan gitu. Saya nggak punya reseller yang banyak, paling ada 1 atau 2. Dan memang itu saya lepas gitu. nggak dikelola dengan baik. Ya. Gitu Coach. Makanya kenapa model bisnis itu menentukan karakter owner. Jadi kalau owner itu tidak suka dengan orang, ya jangan menggunakan kemitraan. Tapi kalau Anda menggunakan kemitraan, wajib suka dengan mitra, dengan orang. Karena kan setiap orang kan punya karakter masing-masing kan. Ada introvert, ada extrovert, ada global, ada detail gitu kan, ada self, ada others gitu. Nah, tapi kita butuh expand, kita butuh memperbaiki. Kalau jujur ya, saya ini komunikasi saya self. Saya di other tuh rendah. Tapi saya expand, saya perbaiki. Maka teman-teman, kalau teman-teman ya mau berubah, maka kelemahannya di-expand, kelemahannya diperbaiki. Contoh misalkan Mas Nur misalkan terlalu memikirkan perusahaan, berarti kan memikirkan diri sendiri kan, gitu kan. Mulai di-expand, memikirkan mitra. Loh, penghasilan kita dari mitra kok. Mitra nggak dikelola. Ya kan? Maka mulai sekarang energinya sekarang yuk dicari mitra. Mitranya diapain? Mitra itu dikelola, mitra itu di-develop, mitra itu di-coaching, di-mentoring, di-training. Semuanya dilakukanlah demi mitra gitu. Itu kira-kira. Oke, teman-teman. Itu dari saya. Ada yang tanyakan, monggo. Udah jam 9. Yang lain ada pertanyaan? Kang Bara? Kang Bara masih on? Mas Stef? Kalau enggak, saya tutup. Ya. Sama. Ya. Contohnya malam ini, malam ini. Mas Nur, ya. Kira-kira kerasa nggak kalau teman-teman ini apa? Kan teman-teman kadang kalau ngisi Zoom kan garing ya, ngomong gitu kan, ya. Jadi Zoom pun ada tekniknya gitu loh. Bagaimana itu nanti ada di kelas saya ya, TOT ya, public speaking itu ada. Saya punya kelas public speaking. Jadi untuk mempengaruhi orang itu ada tekniknya gitu. Jadi bukan sekedar ngomong, tapi ada pesan utama yang disampaikan gitu loh. Pesan utama hari ini apa saya kepada Anda? Pesan utama salah satunya adalah mulai buat grup. Bisa ulang-ulang ya teman-teman ya. Mulai buat grup. Apapun itu, buat grup. Grup WA, ya kan? Yang kedua, ya kan? Mulai buat pelatihan secara berkala. Ajarin reseller itu punya plan. Saya tanya misalkan, Mas Nur ya, misalkan. Mas Nur, Anda punya plan pribadi berapa minggu, berapa bulan? Saya tanya. Atau Pak Mas Rudi. Mas Nur, punya plan berapa minggu ke depan? Yang sudah ya, plan sampean berapa? Berapa minggu? Apa nih, Coach? Anda kan punya jadwal kan? Nah. Jadwal Anda kuat berapa bulan? Yang sudah ya, Coach? Bukan, jadwal Anda terkait tentang personal activity Anda. Anda punya jadwal nggak sih? Orang duit, Coach.
Terus Anda pengen reseller Anda punya jadwal gitu? Anda pengen agen Anda punya jadwal gitu? Makanya kenapa teman-teman ya? Udah deh sekarang. Yuk kita perbaiki diri. Makanya ketika Anda, ini saya dulu punya karyawan 30 teman-teman. Sekarang karyawan saya nggak ada. Tapi justru saya produktif gitu loh. Ya ada sih karyawan tapi nggak banyak itu. Tapi saya ingin mengasih contoh bahwa selama ketika Anda fokus ke tim, maka Anda tidak fokus pengembangan diri. Padahal kita bisa memimpin tim ini karena kita bisa memimpin diri sendiri. Jadi sekarang yang dipimpin siapa? Siapa yang dipimpin? Siapa yang mau dipimpin kira-kira? Yang dipimpin siapa? Tim atau kita sendiri? Kita sendiri. Kita sendiri. Yes, berarti nanti jadwal saya sama Anda itu bersama tim atau bersama Anda? Bersama kita, Coach. Iya, bersama Anda ya. Nah, berarti Anda butuh komunikasi dengan saya atau Coach Aziz atau mentor yang lain. Jadi yang ditransformasi itu adalah diri Anda, bukan orang lain. Ketika organisasi Anda, ketika Anda punya jadwal full, Anda punya jadwal mainkan dia sebulan. Saya teman-temannya jadwal 1 bulan ke depan udah penuh teman-teman. Makanya saya nggak bisa gerak sekarang. Cuma malam tok bisa. Sabtu saya ngisi di Jakarta. Ya, Minggu saya ngisi di Trenggalek. Sabtu Minggu 8 event saya udah full. Nah, saya berharap kalian juga punya event 8 full. Jadi saya tidak menyuruh Anda untuk membuat event atau tidak menyuruh saya membantu event saya, tapi Anda punya jadwal full seperti saya. Saya kasih contoh. Saya tahun kemarin launching 9 mantra 200 juta. 50 juta selama 10 hari. Pak Mas Ruri launching 9 mantra 50 juta dalam 10 hari. Saya ajarin. Siapa yang menjalankan? Anda. Itu. Paham ya? Coach. Saya kan punya kolam lumayan nih, Coach. Dan untuk nge-treatment kolam itu sih juga cukup kebingungan sebenarnya. Yeah. Day per day itu saya harus memikirkannya itu ngasih materi. Ya gini Mbak. Cuman saya perlu bantuan, Coach. Ya kan sampai bermitra dengan kami kan tujuannya untuk itu. Contoh gini. Mainkan aja irama mingguan dulu. Nanti lama-lama akan terbiasa gitu loh. Nanti mulai ketika mingguan, mulai bulanan. Nanti udah mulai minggu, saya udah mulai harian nih sekarang jadwal saya. Karena kan saya punya distributor banyak. Ini kan eventnya Kang Aziz ini hari ini. Kang Aziz itu salah satu partner saya untuk garap Ponorogo, Madiun. Nanti akhir bulan kita ada event 4 hari, ya. Teman-teman nanti bisa ikut yang ikut event kelas kita di 4 hari, nanti bisa di grup ya. Itu isinya juga pembinaan bulanan. Jadi pertumbuhan bisnis itu cuma ada 2, melebar sama ke dalam. Ketika saya nambah mitra, maka saya nambah kelebaran, nambah distributor, nambah agen. Kalau saya membina mitra itu adalah kedalaman, gitu. Paham ya mas saya? Iya, Coach. Makanya jenengan mau kedalaman atau mau melebar? Dua-duanya. Satu-satu dulu. Melebar dulu, Coach. Loh. Karena kan belum ada, maksud saya mereka itu kan bukan reseller saya, bukan apa-apa. Ya udah. Ya berarti nanti Mbak, sampai perlu tak coaching nanti seperti yang kemarin ya. Kemarin kan udah saya coaching, kan udah selesai kan? Udah. Nah, tinggal ini ada satu tempat yang bisa saya jadikan. Ya udah, berarti nanti kita sesi lain untuk coaching, tapi jangan di sini gitu kan, gitu. Iya. Nah, clear ya. Jadi kira-kira komunikasi saya efektif nggak sih kalau saya punya ilmu coaching, ilmu komunikasi, efektif kan? Efektif. Nah, itulah yang saya ajarkan ke kalian. Nah, itu ada di kelas TOT nanti, public speaking. Gitu kan. Paham ya teman-teman ya?
Oke, silakan ada pertanyaan. Jadi kalau ditanya loh, Pak Rafiq punya mitra nggak? Mas Nur itu klien saya. Pak Mas Suri itu klien saya. Artinya saya punya mitra gitu loh. Belum yang di luar, belum di dalam bisnis, belum unit usaha saya. Kita mampu ngelola banyak perusahaan tergantung kepemimpinan kita. Bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Impian saya pengen punya 50 PT, 50 perusahaan. Jadi gede ya. Tapi semua butuh ilmu. Makanya saya ke Jakarta 11 hari belajar. Gitu kan. Nanti Sabtu kita ada training. Ya kita bertumbuh terus gitu loh. Nah kalau Anda ini belajar tapi salah, itu juga fatal nanti. Waktunya habis. Makanya belajar yang benar. Belajar yang punya ilmunya gitu loh. Jangan ngawur belajarnya. Itu kira-kira teman-teman ya. Dapat ya insight-nya ya. Oke, kalau nggak ada kita tutup dulu. Kang Aziz mungkin monggo tak kembalikan Kang Aziz. Jadi teman-teman di balik kesederhanaan ini banyak kerumitan. Jadi kayak teman-teman kan enak banget ya Coach Rofi kalau ngomong kalau iso jelep itu ada ilmunya gitu. Jadi nanti tak ajarin deh di kelas. Di kelas apa Kang Aziz di Ponorogo nanti bisa di-share. Silakan Kang Aziz. Yang ngopi sama rokokan. Tahu-tahu udah selesai. Ya, jadi teman-teman Mas Rofik, saya dan yang lain termasuk jenengan semuanya, monggo kita bersama-sama kolaborasi. Inti dari kolaborasi itu adalah ya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, kita ada kelas nanti di akhir bulan ini tanggal 27 sampai 30 Bos Academy, di mana penjelasannya semuanya ada di website, monggo diklik itu Bos Academy 2 OOS ya, bosacademy.com. Itu sudah kita jelaskan selama 4 hari itu apa saja yang akan diajarkan. Itu pertama. Yang kedua, dari materi 4 hari itu tentu kita akan mengajak teman-teman semuanya untuk fokus kepada beberapa hal yang menjadi fokusnya masing-masing. Misalkan yang di affiliate ya akan fokus di affiliate, yang fokusnya di penjualan jasa ya di jasa, produk ya di produk, sampai kemudian itu meledak. Kenapa begitu? Karena ternyata selama ini termasuk saya sendiri jatuh bangun bisnis, bangun usaha dan seterusnya itu kegagalan kita itu sebenarnya hanya satu. Faktornya itu hanya satu kalau ditarik benang merah. Apa itu? Gagal fokus. Jadi ketika kita nanganin reseller kita nggak pernah fokus. Ketika kita nanganin penjualan yang tanpa reseller misalkan pakai FBA atau FBMP atau marketplace kita juga nggak fokus, sehingga karena gagal fokus itulah yang menjadikan apa ya target-target kita akhirnya tidak tercapai dengan baik. Nah, kita kepingin di Bos Academy ini mengumpulkan orang-orang yang mempunyai basically masing-masing. Misalkan walaupun di sini saya banyak yang belum kenal ya, misalkan nih Mas Rofik fokusnya adalah di apa namanya pembinaan manajemen. Saya fokusnya di importer dan spiritual misalkan. Kemudian nanti ada Mas Ali yang fokusnya di TikTok, ada yang lain fokusnya di misalkan service excellence dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian yang ada di Bos Academy ini akan membangun satu sinergitas bersama untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling mempelajari. Itu tujuan utamanya di situ. Yang kedua adalah bagaimana bisa saling membantu. Jadi misalkan kayak Pak Mas Turi, misalkan di properti ya Pak. Nah, saya banyak teman-teman di properti yang pada akhirnya membutuhkan produk-produk impor misalkan.
Ya sudah, saya yang nangani. Gitu. Nah, sementara bagaimana menjual propertinya, ya tim afiliat yang kita dampingi, mereka juga akan menjual produknya mitra kita. Jadi tujuan dari BOS Academy adalah selain pembelajaran adalah membangun sinergitas bersama untuk saling menjualkan produk satu dengan yang lainnya, untuk saling mengisi, saling mempelajari satu dengan yang lain. Itu yang kita harapkan. Makanya di tahap awal ini kita nggak butuh banyak orang, tetapi bagaimana dengan 10, 20, 30 orang ini bisa benar-benar fokus sesuai dengan passionnya masing-masing. Begitu kurang lebih ya. Jadi monggo yang mau ikut nanti di BOS Academy silahkan. Yang mau gratis juga nanti setelah bikin link affiliate-nya bisa ngajak yang lain. Sementara kita batasi untuk 20-25 orang. Mungkin itu sebagai penutup. Monggo Mas Rafiq closing statement-nya. Oke. Sekaligus ditutup. Dari saya begitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ya. Saya ingin closing statement. Ketika kita bicara GET, maka programnya berbeda, caranya berbeda. Ketika kita ingin menjaga KEEP, programnya berbeda, caranya berbeda. Jangan disamakan. Kalau Anda mau mencari reseller, beda dengan kita bicara CRM. Kalau CRM, orangnya berbeda, caranya berbeda. Kalau mencari customer, mencari new reseller, itu caranya beda, strateginya berbeda. Maka pilih strategi yang mana yang didahulukan atau dua-duanya dikerjakan, asalkan Anda komitmen dan Anda fokus pada Anda mau nyari reseller atau mau pembinaan. Kalau pembinaan itu adalah yang sudah ada. Kalau nyari new reseller berarti value-nya apa? Gitu loh. Maka saya wanti-wanti ke teman-teman segera putuskan berapa reseller per bulan, berapa agen per bulan. Itu caranya beda. Bahkan dengan reseller agen aja Anda bisa miliaran. Bahkan Anda menggunakan CRM aja bisa miliaran. Semua tergantung pilihan teman-teman. Yang jelas, silakan dicoba, belajar. Butuh mentor, butuh coach, silakan pilih siapapun. Insya Allah saya siap support ya, asalkan teman-teman komitmen. Ya, terima kasih. Itu aja, sampai ketemu. Nanti kalau mau konsultasi japri saya atau Kak Aziz atau di grup, insya Allah kita akan sukses bersama. Ya, terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.